Kita baca surat Al-Fatir ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ard. Faman kafara fa alaihi kufruh wala yajidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Wala yajidul kafirina kufruhum illa khasyara. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini ayat jelas ya, jelas nyata gitu, bisa kita rasakan, bisa kita lihat juga, perhatikan, cermati. Ketika kapan kan kita seperti itu. Nah itu tadi kembali ke proses dimana kita mulai dipercaya sama hidup, terus di sana kita mengecewakan, itu bagian dari menghindar kepercayaan kan. Ya kan kerugiannya buat dirinya. Itu contoh sederhananya seperti itu. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini tentang khalifah. Khalifah itu bukan cuman kita itu memimpin, bukan cuman kita itu khalifah itu pemimpin ya. Bukan hanya itu aja, tetapi kita juga sebenarnya mengikuti gitu loh. Itu yang kita lupain, yang sering kita lupain. Allah menjadikan kita sebagai khalifah untuk memimpin, atau bahasa sederhananya sebagai leader, tapi ada yang kita lupa. Kita juga harus mengikuti. Seorang leader itu juga sebenarnya mengikuti apa yang diikuti, yang sudah dicontohkan, sudah digariskan, ada buku petunjuknya, buku saku seorang leader gitu. Kalau di perusahaan ada buku sakunya itu. Jadi nggak cuman kita mimpin kelompok ini gitu asik dengan kepemimpinan, tetapi ada yang lupa bahwa kita juga mengikuti. Ya, termasuk mengikuti ke masukan-masukan dari bawah juga, itu juga bagian dari tugas-tugas atau kewajiban seorang leader kan, seorang pemimpin, seorang khalifah gitu. Itu Mas Yon. Ya, yang kufur itu sendiri, yang kafir itu sendiri, kita cermati mulai dari diri kita. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, nah mulai dari itu dulu. Jadi nggak usah berpikiran kafir itu keluar dari Islam, jangan dulu itu. Tentang itu aja dulu, tentang segala nikmat, segala anugerah, segala rahmat yang kita terima, apa kita syukur atau malah kufur gitu. Bukan nikmat aja, perkara yang datang, perkara-perkara yang kita hadapin lah sebetulnya. Ya seperti itu. Jangan, tidak menolak, tidak menghindar,
coba dihadapin gitu. Kemarin juga kan diskusinya seperti masalah itu nggak bisa setiap hari datang, harus kita hadapin. Kalau kita ngindar dari masalah ya berarti kan kita nggak mau hidup di dunia ini. Yang di mana lagi? Ya hadapin aja. Dengan masalah itu apakah kita bersyukur atau malah kufur gitu. Itu sebagai ujian sebetulnya. Ada 2 ujian itu yang sangat berpengaruh, yang sangat memeras sanubari gitu atau sangat menusuk. Di antaranya syukur dan sabar. Yang sabar itu biasanya kejadiannya sama misalnya dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Yang syukur itu biasanya ujian dengan segala ada yang mudah diterima, mudah didapatkan. Ujian juga itu. Pukulan apakah itu, kalau secara akar kata itu semuanya menggumpal. Secara akar kata itu syukur dan karena nggak bisa didefinisikan secara jelas, yang namanya sabar dan syukur itu nggak bisa didefinisikan dengan jelas. Cuman hanya bisa dijelaskan dengan mencoba dengan menyeberangkan rasa. Karena kalau secara akar kata yang namanya sabar dan namanya syukur itu sama-sama seperti mulai gumpalan segini menggelundung makin besar. Apa gumpalan es? Gelundung salju tuh. Nah, seperti itu membesar. Yang namanya syukur dan sabar itu kayak gitu. Kalau gambarannya nggak bisa dideskripsiin, nggak bisa Bukan juga yang selama ini kita ada doktrin dengan sabar itu bertahan. Bisa. Ya karena deskripsinya atau apa namanya narasinya banyak. Bertahan. Aslinya itu. Aslinya. Walaupun hujaman yang namanya sabar itu kan menghujam jantung. Iya. Menghujam dada lah. Entah itu jantung atau apa, menghujam. Sampai nusuk-nusuk. Apakah bertahan dengan itu atau malah enak, gampang ngomong sabar kalau ada barangnya. Oh, ada Ustaz sabarnya dari itu. Gitu. Lu enak ngomong, coba lu jadi gue. Coba lu jadi gue. Gini, yang kita tentang sabar ya, saya melihat bukan persoalan orang itu memiliki apa namanya pelajaran atau apa namanya pengetahuan tentang sabar, tapi begitu atau pendidikan agama. Ada orang yang nggak dapat pendidikan agama, ujian hidupnya itu berat sekali. Tapi saya lihat sabar, hadapin, nggak mundur. Udah ditinggali orang tuanya, istrinya masuk rumah sakit, tagihan pinjolnya hampir 800 juta. Ya hadapin semuanya ya gimana, udah biaya rumah sakit untuk istrinya di operasi otak. Ya dari pinjol nggak ada lagi, kerjanya kan tahulah Indonesia ini gitu kan, UMR gitu untuk yang kerja yang
seperti itu. Hadapin. Masih ya kalau kurang-kurangnya dengan persoalan sabar itu kita nih ya kan udah ngambil tali. Kan Mbak ada tuh yang di sono loh, di mana Bayoran Baru ya, jembatan, ngambil tali kan, tagihan pinjol. Awalnya sih coba-coba. Modal KTP. Itu. Jadi ya kita melihat aja atau mencermati, meneliti, memperhatikan bagaimana yang sebenar-benarnya orang sabar itu. Berani, nggak mundur lagi. Berani hidup kata Bapak. Sabar itu berani hidup. Tetap dijalanin apapun persoalannya, tetap berani menghadapinya. Butuh pertolongan. Yang ini ayat ini bisa jadi. Tapi kan ada apa namanya panduan baku gimana menghadapinya sebetulnya. Gitu. Ada panduan bakunya. Kalau sudah 3 kali, 4 kali kita bantu, tidak ada perubahan, berarti sebenarnya tidak keinginan dirinya itu nggak ada, sudah kemauan dirinya untuk bertahan hidup, untuk menghadapi hidup sudah nggak ada. Jadi mengharapkan bantuan, nah itu nggak boleh. Yang namanya yatim itu ketika persoalan pertama kali datang nggak ada pertolongan, nggak ada yang nolong, nah itu perlu dibantu. Pesan Bapak begitu. Rasulullah yatim itu di surat Ad-Duha kan sudah dewasa. Ya, tidak ada sandaran lah, pamannya, istrinya. Sayyidah Khadijah. Ada sandaran. Nah, itu yang perlu dibantu. Dia cuma sekali. Hah? Bantu. Yang itu, yang benar-benar nggak ada bantuan, nggak ada sandaran lagi. Kalau yang udah 3 kali, 4 kali datang persoalannya sama, sebenarnya dia bisa mencahin persoalannya. Jangan-jangan mengharapkan terus belas kasihan. Bukan tidak boleh kita berbelas kasihan, bukan. Harus berbelas kasihan, tapi kan ada persoalan yang harus dipertanyakan. Ibarat gini lah. Sebenarnya kita membantu dia itu kita membantu seseorang dengan dana pinjaman atau apalah supaya dia bisa bayar tijaroh kan. Itu yang dicontohin. Kalau udah 2 kali, 3 kali, 4 kali masih persoalan gitu-gitu juga, berarti kan ya nggak tahu lah, tersikapin masing-masing lah. Kalau saya sih sudah selesai. Tapi itu garisannya sekali aja. 3 kali lah. Dilihat kasusnya yang sama. 3,5 dah. 3,5 boleh. Soalnya 4 kali ya? Gini Pak Ustadz, ada orang musafir datang atau ya musafir tuh butuh dalam perjalanan, butuh dana, butuh bekal kan gitu.
datang minta bantuan, apapun alasannya, untuk modal, untuk apa, kita lihat perkembangan. Jangan-jangan nggak dipakai buat modal, justru buat makan. Kalau buat makan nggak selesai. Nggak selesai. Ada ya naik barangnya. Ada orangnya ada kan? Hal seperti itu. Maksudnya nggak ada satu. Maksudnya yang perlu dipertanyakan sebenarnya di dalam dirinya tuh ada keinginan untuk bangkit nggak? Itu yang perlu dipertanyakan. Dengan kita memberi bantuan, dengan kita memberi belas kasih kepada seseorang itu, sebenarnya ada nggak dia untuk bangkit? Yang perlu ditanyakan. Itu yang perlu. Poinnya. Sekalipun ada kewajiban itu masih berlaku. Masih berlaku karena zakat itu kewajiban kita. Boleh jadi itu barang kita. Boleh jadi seperti barang itu. Kita. Ya itu kan kita bertolak belakang ketika etnis sahabat dia lagi kan itu kita masalahnya itu kita harus juga membantu tuh nggak tanggung, bukan cuma persoalan ekonominya, tapi persoalan gairah jiwanya itu bangkitnya. Itu juga bagian kita sedekah atau zakat. Oh, spirit. Itu bahasanya. Gue bukan nggak ada lo kalau terus-terusan gue juga kerja kagak gajian kagak. Tapi ketika datang wah nih barang gue nih, dan itu kadang-kadang kan gitu. Kan berarti kan mentalnya perlu dibina. Perlu pembinaan mental supaya bisa bangkit lagi gairah hidupnya dengan nilai yang kita pinjamkan, uang atau bantuan, entah bentuknya pinjaman atau ngasih, itu terserah, itu teknis kan. Yang perlu dibangkitkan kan. Bukan hanya persoalan gembira ketika mendapatkan bantuannya itu, gue seneng dia udah ada keceriaan, itu juga bagian dari syukur juga ya. Melihat saudara kita mendapat ujian, dukungan dana, gembira, itu juga kita bagian dari syukur. Tapi kesananya dilihat apakah terus menjadi bangkit atau justru balik lagi. Itu tadi asfala sapilin lagi. Sekarang kita suujon jadi ajas manfaat deh. Jadi nyender ke gue loh. Gitu kan gak enak. Nah, yang perlu dibenahi itu. Jadi kita bukan cuma membantu persoalan ekonomi nih, tapi spiritnya atau jiwanya juga. Membangunin lah bahasanya. Syukur kalau kita dengan omongan kita bisa bangkit. Kalau tidak bisa juga nggak mau denger ya serahin itu mas sudah pada yang maha punya.